Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arinda Dehi dengan NIM 8114237172. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang diabetes. Diabetes merupakan penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah atau gula darah yang seiring waktu menyebabkan kerusakan serius pada jantung, pembuluh darah, mata, ginjal, dan saraf. Selanjutnya ada nilai normal diabetes. Yang pertama, sebelum makan atau setelah puasa selama setidaknya 8 jam, itu bisa sampai 70 atau sampai 100 mg. Yang kedua, sebelum tidur atau 2 jam setelah makan, kurang dari 140 mg. Yang ketiga, pemeriksaan gula darah sewaktu, kurang dari 200 mg. Selanjutnya, ada dampak di atas nilai normal. Yang pertama, berat badan berkurang. Yang kedua, nafsu makan meningkat. Yang ketiga, kelelahan. Yang keempat, mudah haus. Yang kelima, sering buang air kecil. Yang keenam, penglihatan buram. Yang ketujuh, kulit kering, memerah, dan terasa panas. Dan yang terakhir, sering infeksi gigi. Kenalkan, nama saya Nurain Lasulika dengan NIM 8114232023. Nilai tidak normal diabetes yang pertama melebihi 140 mg atau mencapai 180 sampai 200 mg. Yang kedua melebihi 130 mg sebelum makan atau 180 sampai 200 dalam 1 sampai 2 jam sesudah makan. Dampak di bawah nilai normal yang pertama, pusing atau kelingan. Yang kedua, lelah, pucat, bibir kesemutan, gemetar, dan berkeringat. Yang ketiga, merasa lapar. Yang keempat, jantung berdebar-debar. Dan yang kelima, sulit berkonsentrasi. Dan yang terakhir, mudah marah. Selanjutnya, penyakit lain akibat diabetes. Yang pertama, kardiovaskular. Yang kedua, retinopati diabetik. Yang ketiga, neuropati diabetik. Yang keempat, nefropati diabetik. Yang kelima, ketoasidosis diabetik. Yang keenam, rambut rontok. Dan terakhir, gastropati diabetik. Pengertian kolesterol. Penyakit kolesterol adalah kondisi kadar ketika kolesterol dalam darah melebihi batas normal. Kolesterol adalah zat lemak yang diproduksi oleh tubuh dan dibutuhkan untuk membentuk sel-sel sehat dan memproduksi hormon. Namun, jika kadar kolesterol terlalu tinggi, tubuh tidak bisa menggunakan secara optimal. Nilai normal kolesterol yang pertama, kolesterol LDR kurang dari 130 mg per desiliter. Yang kedua, kolesterol HDL lebih dari 60 ml per desiliter. Dan yang terakhir yaitu trigliserida kurang dari 150 mg per desiliter. Perkenalkan, nama saya Siktiani Amira dengan NIM 8114232106. Dampak di atas nilai normal kolesterol yaitu yang pertama, melemahnya salah satu sisi tubuh. Yang kedua, muntah menyemprot. Yang ketiga, sakit kepala yang hebat. Yang keempat, kaki terasa terbakar. Yang kelima, rasa sakit pada paha dan betis. Dan yang keenam, nyeri dada. Selanjutnya, nilai tidak normal kolesterol. Yang pertama, kadar kolesterol total yaitu kolesterol total yang di atas 240 mg per desiliter termasuk tinggi. Kolesterol total yang berada di kisaran 200 sampai 239 mg per desiliter termasuk ambang batas tinggi. Yang kedua, kadar LDL atau low density lipoprotein yang berada di kisaran 130 sampai 159 mg per desiliter termasuk tinggi dan di atas 160 mg per desiliter termasuk sangat tinggi. Yang ketiga yaitu kadar HDL. HDL atau high density lipoprotein yang di bawah 40 mg per desiliter termasuk buruk. Selanjutnya ada dampak kolesterol di bawah nilai normal. Kadar kolesterol yang terlalu rendah tidak hanya berdampak kepada kesehatan fisik tetapi juga kesehatan mental. Hal ini dapat menyebabkan munculnya depresi, kecemasan, bahkan meningkatkan risiko kanker. Bagi ibu hamil sendiri, kondisi ini lebih mengkhawatirkan karena dapat meningkatkan risiko kelahiran bayi prematur atau bayi dengan berat badan rendah. Oleh karena itu,
Menjaga kadar kolesterol dalam batas normal sangat penting untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan. Selain itu, kadar kolesterol yang tidak normal juga dapat memicu beberapa penyakit serius. Beberapa penyakit diantaranya adalah penyakit jantung, stroke, aterosklerosis, infark miokard atau serangan jantung, tekanan darah tinggi, penyakit arteri perifer, penyakit ginjal, hingga batu empedu. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya mengelola kadar kolesterol untuk mencegah komplikasi yang dapat berdampak pada kualitas hidup. Perkenalkan, saya Ismiat Ibrahim dengan NIM 811423167. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian golongan darah. Jadi, golongan darah itu apa sih, teman-teman? Nah, golongan darah itu adalah sistem pengklasifikasikan darah berdasarkan adanya atau tidak adanya antigen atau antibodi tertentu pada permukaan sel darah merah. Golongan darah ini merupakan ciri khusus dari setiap individu karena perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada membran sel darah merah. Nah, selanjutnya kita masuk pada nilai normal golongan darah. Yang pertama, golongan darah O+. Ini adalah yang paling umum dengan 38,67% populasi dunia memilikinya. Kedua, golongan darah O- adalah salah satu yang paling langka dengan hanya 9% populasi yang memilikinya. Ketiga, golongan darah AB positif. Ini juga termasuk langka karena hanya dengan 2% pendonor yang memilikinya. Yang keempat, golongan darah O, terutama yang resus negatif, memiliki resiko lebih kecil untuk menimbulkan reaksi transfusi darah. Yang kelima, golongan darah O+, dapat mendonorkan darahnya ke siapapun yang memiliki golongan darah resus positif seperti O+, AB+, A+, ataupun B+. Yang keenam, golongan darah A memiliki dua subkelompok utama yaitu A1 dan A2. Yang ketujuh, golongan darah RH0 atau darah emas adalah golongan darah paling langka yang dimiliki oleh kurang dari 45 orang di bumi. Perkenalkan, nama saya Cynthia Otiauna dengan NIM 811423075. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya yaitu dampak di atas nilai normal. Yang pertama, organ tubuh tidak mendapatkan pasokan oksigen. Nah, jika sel darah merah atau hemoglobin rendah, tubuh kesulitan mendistribusikan oksigen ke organ. Hal ini dapat menyebabkan gejala seperti kelelahan dan sesak nafas, dan bila berlangsung lama, organ bisa mengalami kerusakan. Nah, yang kedua itu pembekuan darah. Trombosit yang terlalu tinggi atau darah yang terlalu kental dapat memicu pembekuan darah berlebih. Ini beresiko menyebabkan penyumbatan pembuluh darah yang bisa memicu stroke, serangan jantung, dan emboli. Yang ketiga, rasa sakit di dada. Nyeri dada bisa terjadi jika pembuluh darah jantung tersumbat oleh gumpalan darah atau pasokan oksigen ke jantung tidak mencukupi. Ini dapat menjadi tanda masalah serius seperti serangan jantung. Nah, ketiga kondisi ini saling terkait karena darah adalah media utama untuk membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Ketidakseimbangan di salah satu komponennya itu dapat berdampak buruk pada fungsi ginjal. Nah, yang berikut nilai tidak normal golongan darah. Tekanan darah yang tidak normal dapat diartikan sebagai tekanan darah yang berada di luar kisaran normal, yaitu kurang dari 120/80 mmHg atau lebih dari 140/90 mmHg. Nah, kalau kurang dari 120/80 mmHg mengindikasikan tekanan darah rendah hipotensi yang dapat menyebabkan gejala seperti pusing, lemas, atau pingsan karena aliran darah ke organ tubuh tidak mencukupi. Kalau lebih dari 140/90 mmHg menunjukkan tekanan darah tinggi hipertensi yang dapat meningkatkan risiko komplikasi serius seperti stroke, serangan jantung, atau kerusakan organ seperti ginjal. Sebelum itu, perkenalkan saya Anusa Bacandika dengan NIM 811423012. Di sini saya akan melanjutkan terkait pemaparan dari materi kami atau video edukasi kami, yaitu terkait dampak di bawah nilai normal. Nah, dampak di bawah nilai normal yaitu dampak di bawah nilai normal yang terkait dengan darah atau golongan darah. Yang pertama ada tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen sehingga menyebabkan kelelahan, sesak nafas,
pucat, sakit kepala, dan pingsan. Yang berikut ada rentan terhadap infeksi karena sistem kekebalan tubuh yang menurun. Yang berikut lebih rentan terhadap keracunan. Nah, yang berikut ada gangguan pada jantung seperti gangguan irama jantung atau aritmia dan gagal jantung. Dan yang berikut ada gagal atau gangguan pada paru-paru seperti hipertensi pulmonal. Yang berikut ada komplikasi kehamilan antara lain kelahiran prematur atau bayi terlahir dengan berat badan yang rendah. Dan yang berikut gangguan proses tumbuh kembang jika anemia terjadi pada anak-anak atau bayi. Sehingga dari dampak di bawah nilai normal tersebut dapat berpengaruh besar terhadap sistem kekebalan tubuh kita. Nah, baik itu sistem kekebalan tubuh yang menurun, bahkan gangguan pada beberapa organ tubuh kita atau organ tubuh manusia seperti manusia itu sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya ada penyakit lain akibat kekurangan bahkan kelebihan darah itu sendiri. Nah, penyakit yang pertama yaitu ada anemia, yang kedua ada limfoma, yang ketiga ada trombositopenia, yang keempat ada hemofilia, dan yang kelima ada sindrom myelodysplasia, yang keenam ada multiple myeloma. Nah, sehingga dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya ketika seseorang atau ketika tiap individu bahkan tiap kelompok itu sendiri kekurangan bahkan kelebihan darah tersebut, maka akan terjadi atau dapat ditimbulkan lagi penyakit-penyakit lain, bahkan dampak-dampak lain yang diakibatkan dari adanya kelebihan bahkan kekurangan darah itu sendiri. Sehingga dari hal tersebut juga kita sebagai manusia diwajibkan untuk dapat menyeimbangkan dan dapat mengontrol darah kita sendiri dengan mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Dan pun dari hal tersebut mungkin bisa membantu teman-teman sekalian untuk dapat menambah wawasan teman-teman sekalian bagaimana cara kita untuk dapat meminimalisir penyakit-penyakit lain yang diakibatkan bahkan disebabkan oleh adanya kelebihan bahkan kekurangan darah itu sendiri. Nah, mungkin itu saja video edukasi dari kami, video singkat. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.